subhanahu wa ta'ala. Amin. Li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin syakirin hamdan lillahi wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ya awalan awalin ya akhiral akhirin ya dzal qadri matin ya rahimah masakin ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqabbal biha min hajati qawmina bi hadhihi al-ashya' wa tarhamna biha min dhalika bi wa sallallahu. Allahumma inna nas'aluka salamata fid-din wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan rizqina wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan min al-maut wa najatan min an-nar wal 'afwa wal sabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli daa'. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wa innaka 'ala kulli shay'in. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur li ummati sayyidina Muhammad fi kulli makan. Allahumma astur ala awrati li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi sabilillah fi Palestina wa fi al-Alamin. Allahumma hdina wa hdina wa ja'alna sabran muhtada. Allahumma yassir lana umurana fid-din wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya biar kita itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu para wali guru kami sarankan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tanah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang selalu berdiri kembali. Bapak Ibu yang hormati, kita tentunya kita masuk ke acara Ramadan, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Darus Nyakit, Bapak Suraji Mulia SPNN, mau bertempat ini persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Yang berbahagia ini dan sudah berhadir untuk mengikuti kegiatan dari CDP kita dan sekolah kita ini, yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Kemudian salam kita berikan pula penjelasan Nabi Sallallahu dengan ilmu Allah dan Muhammad wa Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu, Guru, serta kader tata usaha yang berbahagia, Pak Bambang sebagai DPD kita yang sekolah kita. Mudah-mudahan sukses selalu. Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua karena sangat mendukung untuk kegiatan Pak Bambang ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita juga dapat ilmunya dan dapat itu jejaknya nanti bagi yang punya karya panjang lagi ya. Nah, kalau yang kita dapat di sini buat boleh mungkin payah dan itu isi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti dengan baik nanti kegiatan kita ini. Mudah-mudahan kita juga mendapat ilmu dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin pertama saya sampaikan, menurut saya wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah atas sambutannya. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat, kita coba dulu 2 kali tepuk pramuka atau 3 kali. 2 kali tepuk pramuka. Alhamdulillah, semangat. Baik Bapak Ibu, kita acara kita pada hari ini yaitu adalah menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif. Kebetulan itu Pak Bambang. Untuk itu mudah-mudahan acara ini kita bisa ikuti dari awal sampai akhir nanti. Untuk itu pada Pak Bambang waktu cepat kami ke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, izinkan saya pada hari ini Bambang Muhammad Arba'i untuk membawakan materi kepada Bapak Ibu ini mengenai aksi nyata budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Apit, Bapak Suraji Munir,
Beliau adalah kepala sekolah kita yang alhamdulillah sangat mendukung kegiatan guru penggerak di sini. Sangat beruntung saya karena mendapatkan pimpinan layaknya beliau atas seluruh dukungannya berjalan hingga hari ini. Juga yang saya banggakan dengan sangat Bapak Ibu Majelis Guru serta staf karyawan tata usaha seluruhnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini di ruangan laboratorium IPA. Bapak Ibu, hadirnya di sini saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Kita akan mulai berkenalan dengan budaya positif, lalu kita akan berupaya untuk menerapkan di sekolah tercinta kita. Barangkali Bapak Ibu sebagian sudah ada yang membuka PMM, sudah masuk dalam materi budaya positif, nanti kita berbagi ilmu bersama di sini. Terima kasih banyak atas seluruh dukungan yang telah diberikan Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, oke, tadi sudah dikasih ice breaking oleh Bapak Agus. Alhamdulillah yang memandu kegiatan kita pada hari ini adalah Bapak Fajri M. Hanif sebagai fasilitator kami. Beliau juga yang memimpin proses pembelajaran pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Lalu ada Bu Yunita Fitria sebagai pengajar praktik kami. Di tempat kita beliau memimpin sebanyak 5 orang guru penggerak. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam materi kita akan coba untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang penting agar proses belajar kita bisa berjalan dengan baik seperti yang kita cita-citakan. Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan beberapa hal terkait kesepakatan kelas, dipersilahkan. Ada? Monggo. Dari Bapak pembawa acara. Nah, Bapak Agus SPD, beliau ini luar biasa dalam kegiatan kita. Ada salah satu Pak Agus? Tidak boleh dibuat. Kami lagi. Udah di situ aja sampai. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah diberikan. Mungkin ini cuma sebagai syarat bagaimana nanti kalau nilai PBB lain bisa lebih baik apa yang disampaikan. Sedikit saran mungkin kesepakatan kelas. Menurut saya kita sebagai audiens di sini sama-sama kita harus aktif dan tidak merasa malu, mau kita saling sharing itu aja. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain yang bersilakan untuk maksimal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesepakatan kelas nanti kita yang pertama itu memahami pengertian kesepakatan kelas ini. Di mana kesepakatan kelas ini tentunya kita pertama berdiskusi dengan peserta didik kita apa yang disepakati gitu ya. Berarti setelah berdiskusi itu menghasilkan kesepakatan kelas. Kalau menurut saya tentu setiap mapel itu kesepakatan kelasnya dengan peserta didiknya itu berbeda-beda ya. Nah, kalau saya menambahkan tentu banyak kesepakatannya nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Yang pertama mungkin kalau kita masuk pagi, tentunya kita mengharapkan dan membuat kesepakatan dengan peserta didik itu tidak dibenarkan untuk terlambat gitu, karena yang pertama itu datang ke sekolah mungkin tepat waktu. Selanjutnya ini yang paling penting selalu kita tanamkan kepada anak-anak kita itu bahwasanya anak-anak itu harus selalu menghormati guru, karena Pak Supri kemarin memberikan ceramah kepada kita kalau
gurunya sudah saja tidak dihormati, maka ilmunya itu tidak berkah dan ibaratnya mantul dia, gitu kan. Nah, jadi itu menghormati guru. Kemudian kita sering mengecek keseragaman anak-anak, keseragaman dalam uniform, gitu ya. Nah, jadi dalam berpakaian itu harus lengkap. Nah, itu tambahan. Kemudian kalau saya secara pribadi kalau masuk kelas itu anak-anak coba dicek, ini kok masih ada sampah di lantai. Oh, ini kok nyimpan sampahnya di laci, gitu ya. Jadi memberikan kesepakatan dengan peserta didik itu selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Selalu jaga kebersihan lingkungan kelas. Kemudian untuk piket hari itu bertanggung jawab. Pasti itu yang selalu yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Saya rasa itu dari saya. Tambahan dari teman-teman yang lain, guru mapel yang lain, silakan. Terima kasih. Lagi atau satu lagi Bu Ade? Ada? Silakan. Ada Bapak Ibu? Baik. Nah, ini beberapa hal tentang kesepakatan kelas kita. Sudah disampaikan oleh Pak Agus, Bemuzura. Kita aktif dalam pembelajaran. Kita saling menghormati dan sopan santun. Lalu kita upayakan agar tidak ada gangguan untuk proses pembelajaran kita. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, speaking tadi sudah diberikan kepada Pak Agus. Terima kasih banyak ke materi. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang pelaku ya dalam proses dunia pendidikan, kita ini adalah pelaksana kegiatan pembelajaran. Kita ini pemimpin di dalam kelas Bapak Ibu. Sebagai guru yang baik, di depan ada slide-nya, penting bagi kita untuk mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Berkenaan dengan budaya positif, apa itu budaya positif? Nah, kita akan mempelajari konsep budaya positif di dalam pembelajaran kita hari ini. Budaya positif itu ada 7 hal seperti tampak di depan, mulai dari perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah akan menentukan sebaik mana proses pembelajaran itu berlaku di sekolah kita. Bapak Ibu, pertama kita masuk dengan materi pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham, sudah pernah mengulas tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya menuju profil pelajar Pancasila. Berkenaan dengan profil pelajar Pancasila, ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6, bagus sekali. Apa saja itu Pak Ibu? Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Bersedia dan gotong royong mandiri, yakin beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bersedia global, gotong royong mandiri, kreatif, dan kritis. semangat. Mana seorang ibu? Beriman dan bertakwa Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif,
Saya lagi musikan, sama-sama kita. Lagi-lagi masyarakat desa. Baik, yang pertama tadi apa? Beriman dan bertakwa. Yang kedua, ya, ada berapa semuanya? Ada. Dalam konsep budaya positif ini, yang pertama tadi perubahan paradigma baru. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu diharap kita semua untuk memiliki penyegaran atas cara mengajar kita melalui konsep-konsep seperti Bapak pendidikan kita, Hajar Dewantara. Beliau sangat menegaskan bahwa pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Kita masuk dalam yang kedua. Apa yang kedua, Bapak Ibu? Disiplin positif. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Pertama kita masuk dulu. Kira-kira Bapak Ibu, apa itu disiplin? Berkaitan dengan apa kata disiplin itu? Apa? Bagus, peraturan. Apa lagi, Bu? Selain peraturan, berkenaan dengan apa? Dengan waktu. Apa lagi ya, Pak Ibu? Disiplin berkenaan dengan apa? Selain peraturan, apa lagi? Dibalas dengan sanksi. Dibalas dengan sanksi atau hukuman. Nah, lalu apa sebenarnya disiplin? Dalam kata yang lengkapnya adalah sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini biasanya cenderung berhubungan dengan rasa tidak nyaman. Nah, itulah kata disiplin. Artinya untuk awal-awal penerapan biasanya kita akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya, apa itu kata disiplin positif? Ada tambahan disiplin, ada tambahan positifnya di situ adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tentang tanggung jawab kepada siswa dan menciptakan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif, siswa akan lebih mengontrol tindakannya sendiri karena disiplin positif berfokus kepada disiplin internal. Apa maksudnya berfokus dengan internal, Bapak Ibu? Apa maksudnya disiplin internal? Dari dalam diri. Ya, benar sekali Bu Ade, terima kasih. Dari dalam diri. Berarti kalau dari dalam diri ada dari luar dong, ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Melalui disiplin ini dapat menyadari siswa itu tindakannya itu disadari oleh dia secara sadar. Dia sadar secara penuh dan bukan semata karena pujian ataupun hukuman semata. Dalam penerapan disiplin itu kan kadang ada siswa yang melakukan disiplin itu karena dia takut dihukum. Takut dihukum, takut kena marah, berbuatlah dia disiplin. Ada juga yang ingin mengharapkan pujian. Pintar kamu ya, hebat kamu ya, baru dia mau melakukan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia ini, Pak Ibu, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta kebebasan. Bagaimana penjelasannya? Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama, beserta penjelasannya. Bertahan hidup. Manusia untuk bertahan hidup dia harus memenuhi sisi fisiologis dan biologis. Fisiologis ini apa contohnya Bapak dan Ibu? Kebutuhan oksigen. Ya, seperti itu. Apalagi Bapak Ibu? Ya, sandang, pangan, papan. Ya, kalau tidak menghirup oksigen tidak hidup dia. Nah, itu masuk ke fisiologis. Kalau tidak makan tidak bisa bertahan hidup. Kalau biologis bagaimana contohnya? Ibu dan saya, kalau biologis contohnya berkembang biak. Nah, yang kedua penguasaan. Penguasaan itu seseorang butuh pengakuan.
Seperti apa contoh bentuk pengakuan? Saya menguasai teritorial ini, atau kalau bagi siswa dia ingin diakui oleh teman-temannya, aku menguasai kelas. Nah, kalau tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya, anak akan terlihat nakal. Kita penjelaskan dulu satu persatu di sini. Ada bertahan hidup, penguasaan, lalu ada kesenangan. Kesenangan ini anak inginnya senang, bermain, dan tertawa saja. Jadi ada perbedaan. Bertahan hidup, penguasaan, dan kesenangan. Siswa yang senang itu, kesenangannya dia ingin semuanya itu terlihat nyaman bagi dia. Siswa tersebut ingin senang-senang saja, bermain saja, tertawa saja di dalam kelas. Kalau tidak terpenuhi kesenangannya itu, siswa akan terlihat dan diterima oleh siapapun termasuk gurunya. Tersebab kita adalah pemimpin proses pembelajaran, maka rasa sayang ini harus penuh kita berikan. Kalau 15 siswa kita, maka 15 lah kita memberikan rasa sayang tanpa ada terkecuali. Kalau ini tidak terlaksana atau bahkan terlepas, maka siswa merasa tidak disayang, merasa tidak diterima. Sebetulnya permasalahan siswa itu kompleks. Contoh, rumah tangganya ada yang kurang baik, dia merasa tidak disayangi, tidak diterima di keluarga tersebut, ada yang broken home segala macamnya. Kalau sisi ini tidak terpenuhi, maka terlihatlah siswa itu berontak, agak kurang aktif di kelas, suka mengganggu rekannya. Jadi kita harus tahu hal-hal yang membuat dia merasa tidak terpenuhi tentang rasa diterimanya. Lalu kebebasan. Maksud di sini kalau dalam contoh siswa, kebebasan ini adalah siswa itu ingin ada pilihan. Kalau tidak A, harus ada jalan B. Kalau tidak B, harus ada jalan C. Jadi kita tidak bisa memfokus satu hal saja kepada peserta didik. Artinya apa? Seperti contoh proses belajar. Kita nggak bisa selamanya memberikan sistem komando kepada siswa. Anak-anak Bapak, kerjakan tugas ini. Caranya bagaimana? Dengan melihat buku lalu kamu tulis. Sementara ada siswa lain yang mungkin sukanya dia melalui audio, melalui suara ya. Yang lain suka dengan melihat. Jadi berbeda-beda proses belajar, karenanya ada proses belajar berdiferensiasi. Rasa saya di sini kita semua sudah cukup paham tentang itu. Jadi penjelasan tentang implementasi terhadap siswanya bagaimana nih Pak Bambang? Kebutuhan dasar manusia ini implikasinya terhadap siswa di kelas itu bagaimana? Jadi dalam melihat peserta didik itu kita harus melihat poin yang 5 ini. Bagian mana dia yang tidak terpenuhi? Apakah karena bertahan hidupnya dari keluarga yang kurang, atau karena penguasaan dia ingin diakui keberadaannya, karenanya dia balik kepada kawan yang lain, atau karena dia kurang kasih sayang sehingga dia frontal kepada guru bahkan rekan-rekannya, atau tidak merasa bebas. Belajarnya gurunya memberikan siklus yang seperti itu saja. Datang ke kelas, kasih materi, suruh anak kerjakan tugas, akhirnya apa? Siswa merasa bosan, tidak ada pilihan. Nah, sementara siswa yang lain memiliki perbedaan cara belajar dibandingkan siswa yang lainnya. Nah, ini adalah contoh penerapan budaya positif kita melayani peserta didik. Saya yakin ini tidak hanya saya. Ini tidak hanya saya. Bapak Ibu guru di sekolah juga semua melakukan ini. Artinya apa? Senyum sapa salam kepada anak-anak didik kita, datang kita sambut, kita lihat kebersihannya. Ini tidak hanya ke perempuan, laki-laki pun sama. Perempuan contoh, baru datang kita salam, cium tangan, kita biasakan, lalu kita cek kukunya, laki-laki kita cek rambutnya. Artinya apa implikasi terhadap siswa? Anggap anak siswa itu sebagai anak kita sendiri. Artinya kita akan datangkan rasa diterima oleh siswa. Oh, aku diterima dengan baik oleh bapak dan ibu ini. Sehingga keluar rasa kasih sayang dia. Menganggap guru itu lebih sekedar guru. Oh, beliau seperti orang tua bagi saya. Terasa rasa sayangnya kepada anak-anak. Jadi tidak bisa selamanya kita memakai sistem yang keras. Kita harus melihat bisa memantik semangat anak untuk belajar. Perlukan rasa cinta dan kasih sayangnya. Nah, lalu untuk motivasi perilaku manusia yang keempat Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, lalu yang keempat motivasi perilaku manusia. Jadi dalam pembudayaan budaya yang positif di sekolah
itu juga ada pembahasan tentang motivasi perilaku manusia. Seperti apa pembahasannya? Nah, nggak usah dilihat fotonya Pak Ibu ya, lihat tulisannya saja. Saya lupa merubah fotonya. Apa itu motivasi Bapak Ibu? Silakan, yuk. Apa itu motivasi? Apa Bu? Apa Bu? Dorongan. Apa yang didorong Bu? Memberi semangat. Oh, luar biasa Ibu kita Bu Sumarlin, senior kita. Bagaimana Bu Sumarlin? Peserta didik kita. Memberi semangat ke peserta didik kita. Bagus sekali. Tepuk tangan yang kuat Bu Sumarlin. Iya, alhamdulillah. Ada lagi Bu? Hal-hal terkait dengan motivasi apa lagi? Nah, kita lihat di sini. Memberi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri. Motivasi ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara dia sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu hal dengan tujuan yang tertentu. Jadi dia ada tujuan yang melakukan tersebut, bahkan dia tak sadar barangkali. Itu adalah motivasi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu ada ekstrinsik dan intrinsik seperti yang kita bahas. Kalau yang ekstrinsik itu bagaimana Bu? Apa itu motivasi yang ekstrinsik? Datang dari luar. Kalau intrinsik dari dalam. Seperti apakah pentingnya? Nah, yang pertama motivasi perilaku manusia itu menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Nah, artinya apa? Siswa melakukan sesuatu itu untuk merasa menghilangkan rasa tidak nyamannya atas hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Artinya motivasi itu timbul karena murid takut untuk dihukum. Berarti ini adalah motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi itu timbul hanya untuk dapat ucapan, bagus kamu ya, terima kasih, hebat kamu ya nak. Jadi itu tetap dalam motivasi yang ekstrinsik dari luar. Nah, yang ketiga, yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Jadi motivasinya itu, siswa itu mampu berdisiplin, melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Berarti inilah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik yang datang dari dirinya sendiri. Menurut Bapak dan Ibu, dari poin A, B, dan C, manakah poin yang paling baik? Motivasi yang dari manakah yang paling baik? Karena motivasi itu keluar karena dihukum terus oleh gurunya, ataukah karena siswa tersebut mengharapkan imbalan saja, atau memang karena dari dirinya sendiri? Yang mana Bapak Ibu? Yang C. Apa alasannya Bapak Ibu? Oke, monggo. Ada yang mau menyampaikan alasannya kenapa memilih C? Ada? Kenapa harus memilih C? Jadi perjalanan menuju C itu harus dalam langkah A dulu, baru B dulu, langsung, atau bisa langsung C saja untuk menumbuhkan rasa disiplin. Bisa langsung C? Iya, dari dalam dirinya sendiri. Nah, betul. Jadi yang paling baik itu motivasi adalah motivasi yang keluar dari dirinya sendiri, bukan karena dihukum. Kan kita sering, kalau tidak mengerjakan PR nanti akan ibu hukum. Kalau tidak mengerjakan tugas dengan baik sesuai perintah, bapak akan beri hukuman. Anak nampak disiplin, semua mengikut, tugasnya rapi dan selesai. Apakah itu tetap disiplin? Benar, disiplin, tapi datangnya dari luar, ekstrinsik. Apakah itu salah? Tidak salah, karena guru tetap berupaya membiasakan disiplin. Barangkali sedikit kurang tepat. Bagaimana cara menempatkannya? Apakah harus memberikan penghargaan atau imbalan Bapak dan Ibu? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nanti Bapak kasih jajan.
Hore, tepuk tangan. Dulu kita sering melakukan itu. Pertama dihukum. Nah, udah layak semuanya, sudah oke semua, baru main timbalan nih. Siapa yang bisa menjawab, Bapak kasih permen 1, angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Apakah itu baik? Tujuannya baik. Pelaksanaannya baik. Baik. Tapi implikasi kepada siswa, baik hanya kurang tepat. Karena tetap dipaksakan dulu. Kalau ada permen, dia angkat tangan. Nah, dan yang ketiga, motivasi intrinsik. Siswa kita mampu melakukan disiplin pada dirinya sendiri karena motivasi dari dirinya sendiri. Seandainya aku tidak rapi nih, kata Pak Bambang, tidak bagus nilaiku nanti. Katanya kalau menjadi seorang polisi, tentara atau yang lain harus rapi nih, potong rambut, mengikut seperti Pak Agus lah. Dari intrinsik dipotong. Apakah itu benar Bapak Ibu? Benar. Ada apakah itu baik? Baik. Sangat baik. Yang paling baik motivasi perilaku manusia itu berasal dari dirinya sendiri. Dengan menyadari kebajikan dirinya sendiri, nilai-nilai baik dari dirinya sendiri, bahwa bila aku disiplin dengan baik, implikasinya aku akan mendapatkan perkara yang baik. Maka dengan itu dia akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah tugas berat kita sebagai seorang guru, mendatangkan motivasi intrinsik. Tidak hanya harus menghukum terus sampai darah tinggi kita sampai puncak kita. Tidak pula harus menyediakan jajan terus kita upah mereka sampai sekian uang harus kita keluarkan dalam proses pembelajaran. Kita semua melalui itu. Pasti kita melalui itu. Yang penting anak semangat dalam proses belajar. Apakah itu salah Pak Bambang? Tidak. Setiap guru punya caranya masing-masing. Hanya saja kita mulai secara perlahan untuk memperbaiki. Poin tertinggi dari memperlakukan manusia, mendatangkan disiplinnya adalah melalui dirinya sendiri. Nah, jadi bagaimana peserta didik bisa baik dalam proses disiplinnya? Kita sebagai guru harus ingarso tulodo. Di depan kita sebagai suri toladan yang baik. Dengan melihat figur baik pada guru, jilbab Ibu Mary cantik berdelau. Setrikaan Bu Tika rapi, gaya berpakaian Bu Nursimah agamis, stylenya Bu Emma kekinian, diikut oleh anak-anak kita. Rambut Pak Bambang baik, terlihatnya rapi ya, baru diikut. Oh, rambut Pak Supri sangat rapi. Ya, seperti itu karena setiap guru memiliki stylenya masing-masing ya Bu ya. Nah, rapi semuanya baik dan rapi, itu akan menjadi poin bagi siswa. Secara perlahan kita perbaiki. Jadi, setiap guru memiliki nilai positif dan negatifnya masing-masing. Tugas kita untuk selalu terlihat baik di depan peserta didik kita, ya. Nah, itu tentang motivasi tadi Bapak Ibu. Perlahan kita masuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini agak berat kita bahasnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam pendidikan yang kekinian, memang benar bahwa seorang guru harus menjadi suri toladan yang baik. Itu tidak bisa untuk kita pungkiri. Kalau gurunya kurang baik, barangkali nanti siswa bisa menjadi kurang baik. Jadi kita harus membaikkan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, tidak harus kita memberikan hukuman dan penghargaan saja. Kenapa? Karena ternyata disiplin itu ada identitas gagalnya. Dia berhasil nih mendatangkan disiplin. Ya Bapak Ibu, berhasil guru ini mendatangkan kata disiplin ini. Terimplikasi dalam proses pendidikan di kelas. Tapi ternyata ada yang dikatakan disiplin itu gagal. Kenapa? Kenapa dikatakan gagal seperti yang kita bahas? Pertama, hukuman. Berkaitan dengan hukuman. Dia berhasil nih. Tapi pakai cara menghukum. Berhasil, tapi tetap dikatakan gagal. Kenapa? Hukuman itu menyakitkan untuk peserta didik kita. Contoh dalam olahraga. Anak bapak tadi tidak disiplin dalam melakukan gerakan. Silakan push up 10 kali. Berhasil disiplin dia. Baik Pak, dilakukan, tidak mengulangi kesalahan, hanya saja menyakitkan bagi dia. Lalu tidak nyaman. Disiplin itu datang melalui proses menghukum dan siswa menjadi tidak nyaman. Contoh hal apa? Anak bapak tadi datang terlambat? Betul Pak. Hormat yang bendera 10 menit. Anak melakukan.
dan besoknya memang dia tidak mengulangi kembali. Hanya saja tetap dikatakan disiplin yang gagal. Kenapa? Membuat anak tidak nyaman. Lalu murid menjadi takut. Kenapa menjadi takut? Di meja piket, rambut panjang, oh marah gurunya, Pak Bambang marah. Rambut panjang, murid takut, kelas 7 nih. Baik Pak, besok saya potong. Dia besok disiplin, dipotong ya rambut tersebut. Dan tidak pernah panjang lagi. Namun disiplin itu tetap dikatakan gagal. Meskipun keluar berhasil disiplinnya, tapi murid merasa takut. Lalu hukuman itu memaksa. Kalau anak bapak tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, jangan masuk ke dalam kelas dan sepatu bapak tahan. Hitam semua sepatu anak-anak. Namun ternyata tetap dikatakan gagal. Kenapa? Karena disiplinnya memaksa. Dan murid menyembunyikan kesalahan. Merokok? Tidak Pak, tidak. Saya tidak merokok. Nah, dia tidak mau mengutarakan dengan keinginan sendiri, dan murid menjadi rendah diri karena dihukum di depan kawan-kawannya, malu ke kantin, tidak mau meringkuk di dalam kelas. Nah, yang kedua penghargaan. Kita selalu menganggap disiplin yang dihasilkan dengan melalui proses penghargaan adalah salah satu cara terbaik, termasuk saya. Dulu saya sediakan jajan banyak sekali di dalam tas. Ada juga alat tulis, entah pensil, entah pena yang murah-murah. Anak bapak siapa bisa jawab nih? Apa permainan bola kecil contohnya? Kelas 7. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Kelas 7 angkat tangan semua. Dapat hadiah Pak? Dapat apa? Pensil 1 buah, angkat tangan. Ketika kita tidak membawa hadiah, anak-anak enggan angkat tangan karena sudah terbiasa. Nah, apakah itu baik? Dianggap baik tetapi kurang tepat karena tidak efektif. Kalau tidak ada hadiahnya, anak tidak mau efektif melakukan disiplin. Lalu berusaha tidak puas hati, mematikan kreativitas. Anak mengangkat tangan hanya karena ingin mendapatkan hadiah, bukan atas keinginannya sendiri. Menghukum dengan sistem ranking. Siapa yang bisa menjawab, nanti bapak kasih nilai 100. Yang tidak bisa menjawab kasih nilai 50. Sama sekali tidak aktif kasih nilai 0. Akhirnya perankingan disebut sebagai tata cara dan kelola yang kurang baik. Dan merampas hak dalam menghargai dirinya. Karena mengatasnamakan hadiah untuk terlihat aktif dan disiplin. Lalu ada disiplin yang dikatakan dengan identitas yang sukses. Nah, ini yang diharapkan hadir dan ada dalam proses belajar hari-hari kita di kelas, Bapak Ibu. Ini tugas berat kita, tapi indah rasanya kalau dilakukan bersamaan dengan senyum dari kelas. Pertama, identitas itu dikatakan disiplin yang sukses apabila dalam konsekuensi penguatan jangka pendek. Dia harus dilakukan monitoring secara berkelanjutan, ada stimulus dan respon, lalu akhirnya murid menghormati peraturan tersebut dalam konsekuensi. Lalu dalam penghargaan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya memegang kontrol, artinya apa? Anak ini sanggup mengontrol dirinya. Sekalipun ada kesempatan untuk dia bisa tidak disiplin, karena sudah terbiasa, dia tetap melakukan hal-hal dengan disiplinnya. Dan murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Implikasi dari disiplin yang sukses adalah pada poin 1 dan 2. Jadi ada murid yang bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Kalau ini terjadi, maka proses disiplin itu benar-benar berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak hanya takut karena dimarah dan dihukum, dan tidak mau lakukan hanya ada hadiahnya saja. Nah, perbedaan kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, siswa nih, kasusnya terlambat. Banyak terlambat karena beberapa hal. Kita tidak tahu. Lalu si A, Bapak yang A, ini contoh-contoh cara memperlakukan siswa dengan kesalahannya. Satu, dengan proses hukum. Guru menghukum siswa hormat 15 menit. Badu, kamu terlambat tadi. Benar Pak, silakan berdiri yang bendera, kamu hormat yang bendera. Guru memarahi hingga murid merasa takut. Implikasinya apa? Nah, yang kedua ada melalui konsekuensi. Guru memberi konsekuensi mengerjakan tugas selama 10 menit karena terlambat, sehingga tugasnya belum dikerjakan. Dia terlambat. Karena terlambat, tugasnya tidak terselesaikan pada jam tersebut, dikasih waktu 10 menit mengerjakan tugas.
Di sini guru tampak tegas sehingga murid menghormati peraturan. Cara terakhir yang paling betul, yang paling sempurna, yang paling baik adalah dengan menggunakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Artinya bagaimana? Ditanyakan, anak bapak sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Sudah. Apa salah satunya? Apa yang kamu langgar hari ini? Saya terlambat, Pak. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Saya tidak akan mengulangi ke depannya, Pak. Berjanjikan dengan itu? Berjanji. Akhirnya Pak, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dalam kata terbuka ini, mulai keluar kata-kata dari siswa bahwa dia terlambat karena alasan ini. Kalau awalnya dengan hukuman, anak tidak akan mau jawab. Pak, saya terlambat karena orang tua berangkat kerja juga, saya harus menunggu orang tua dulu. Tidak ada keluar kata-kata itu. Dia langsung stuck, langsung takut, tidak keluar apapun dari mulutnya. Tapi dengan menggunakan restitusi akan keluar penyebab-penyebab dia melakukan kesalahan tersebut dan akhirnya akan ada jalan keluar. Itu ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut, posisi kontrol. Sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol kita. Apa itu? Kita sebagai, mari tempatkan diri Bapak Ibu. Ada 5 nih. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Oke, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, mana yang paling baik di antara kelima poin ini? Yang 1, 2, 4, atau 5? Oke, Bu Ade menjawab berapa, Bu Ade? 5. Oke, Bu Ade menjawab yang kelima. Ada yang berbeda, Pak Ibu? Ada? Angka 1 biasanya yang paling baik tuh. Nah, semua kan mulai dari yang angka 1. Bu Istika pilih yang mana? Oh iya, baiklah. Bu Istika, ada gambaran? Oh, Bu Istika menjawab nomor 1 katanya. Seorang guru, ini kita guru nih. Kita ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Karena kadang satu orang guru ini bisa menjadi yang nomor 1, di saat tertentu bisa jadi nomor 5, di saat tertentu bisa pula ada menjadi nomor 3. Apakah dia berkepribadian ganda? Tidak, karena setiap guru memiliki kemampuan untuk menempatkan pada tempat pada masing-masing keadaan dan situasi kondisi. Kita jelaskan dulu. Posisi kontrol yang pertama sebagai seorang guru adalah sebagai penghukum. Di sini ketika menghadapi masalah pada siswa, dia menggunakan nada suara yang tinggi. Badu, sini kamu, keluar kata-katanya. Lalu murid datang, iya Pak, frontal kita. Apalagi kalau olahraga nih sering nih, sini lo, bla 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 bla. Murid yang awalnya mungkin menurut, ya kan, dengan tata cara kita yang seperti itu bisa jadi dalam hatinya murid mungkin akan marah, dendam, dan bersifat agresif bahkan. Ditepisnya, apakah Bapak pernah mengalami? Pernah, siswa kita. Karena saya salah tanggap seperti itu, emosi muncul, kita keluar marah dengan kata-kata yang kurang baik, akhirnya siswa pun jadi marah. Padahal awalnya siswa itu tidak mau marah. Lalu siswa bisa menjadi menyalahkan orang lain. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bagaimana ciri-cirinya? Guru tersebut suaranya memelas dan halus. Ada enggak nih? Suaranya memelas dan halus. Lalu murid akan merasa bersalah dengan kata-katanya. Nah, begitu kamu kecewa kali Bu sama kamu. Kalau yang awal tadi kan kalian enggak dengar kata-kata Bapak. Yang ini lembut kali soalnya. Bapak kecewa sama kamu nak. Ibu udah berapa kali mencakapkan kepada kamu untuk tidak seperti ini kita kamu lakukan juga lagi. Akhirnya murid merasa, ya Bu maaf. Dia merasa bersalah, merasa gagal, lalu dia akan sering untuk menyangkal dan berbohong. Lalu ada sebagai teman. Nah, ada juga sistem guru ini menganggap kawan semua siswa-siswanya. Nadanya itu akrab, ramah, sering guyon dan bercanda. Ada tuh guru-guru kita, ya. Lalu murid merasa senang dan akrab dengan guru tersebut, merasa dekat dia. Nah, lalu murid hanya mau mendengar guru tertentu. Kadang nggak semua guru mau dengar ya. Guru tertentu saja yang merasa akrab dengannya. Akhirnya murid akan tergantung dengan guru tersebut. Adakah yang seperti itu? Lalu pemantau.
nadanya datar saja nih. Ada guru yang bahasa tubuhnya formal, suaranya datar. Kenapa nak? Terlambat lagi. Sini dulu. Nah, lalu berbicaranya menggunakan fakta dan catatan serta akan memberikan konsekuensi. Minggu kemarin lambat, ini lambat lagi. Minggu ke depan mau lambat lagi. Datar suaranya dan ada catatan dan akhirnya dia akan memberikan konsekuensi. Terakhir adalah manajer. Manajer ini, guru sebagai manajer, suaranya halus. Mbak Biduan. Lembut. Kemarin dipraktekkan, saya tak bisa. Lalu bahasa tubuhnya tuh enggak kaku dia. Enggak, santai. Bahasanya halus. Lalu mendekat ke murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab di sini dan mencarikan solusi dan menguatkan karakter anak. Nah, yang terbaik adalah pada poin 5 guru sebagai manajer. Pak, saya kadang jadi yang nomor 5, Pak. Tapi lebih sering ke nomor 1. Pak, saya sering sebagai teman, Pak, di sekolah tuh. Siswa tuh bisa duduk bareng saya dalam kelompok tuh heboh pokoknya, Pak. Tapi terkadang saya seperti nomor 1 lagi. Ada anak yang kurang ajar, saya hukum dia. Jadi, apakah ini salah? Apakah ini dianggap tidak tepat? Benar saja. Kenapa? Karena kita semua kan berproses. Tapi tidak apa. Namanya guru pun berproses, tidak hanya siswa yang berproses. Awalnya menjadi seorang penghukum, akan naik level menjadi pembuat rasa bersalah. Awalnya membentak menjadi lebih halus, lalu datar suaranya menjadi teman pemantau dan akhirnya manajer. Kita sering-sering upayakan. Dalam 1 minggu 5 kali masuk, yang 3 kali sering menjadi penghukum, yang 2 kali bisalah menjadi teman. Nah, nanti pelan-pelan naik level. Ya, jadi Bapak Ibu, tingkatan terbaik dari mengontrol diri sebagai seorang guru adalah seorang manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Siswa terlambat. Yang nomor 1 ini seperti ini, lakonnya. Waktu dengan aturan sekolah, kamu terlambat. Pak, saya terlambat karena menunggu orang tua, Pak. Orang tua kerja dulu, saya jadi terlambat. Tidak bisa. Kamu lambat. Hormat yang bendera. Tidak menerima alasan apapun. Itu contoh lakonnya seorang penghukum bagi seorang guru. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali kamu sudah lambat nih? Nggak berhenti kamu membuat bapak malu sebagai wali kelas. Maaf Pak, dia sanggup membuat rasa bersalah pada siswa. Yang ketiga, sebagai teman, sebagai kawan, dengan berdiri, ayolah, kau lagi. Kau usah berbuat seperti teman dianggapnya. Lalu sebagai pemantau, kamu melanggar peraturan tentang apa? Tidak datang tepat waktu, Pak. Yaudah, konsekuensinya apa? Cuci WC, Pak, lakukan. Nah, seperti itu, datar saja. Dan keempat, sebagai manajer, ini yang paling harus bisa kita lakukan sekalipun emosi diaduk-aduk jadinya. Contoh, sini, duduk loh, dengan bahasa yang halus. Apa Pak? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Terlambat Pak. Satu, saya menjalankan hukuman apapun sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, saya tidak akan mengulangi kembali Pak. Ada jalan keluar di situ. Nah, lanjut. Konsep budaya positif yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Ini yang ke-6 ya Pak Ibu ya. 1 menuju terakhir. Yang tadi kami jadi sebaiknya yang mana kita pakai? Sebagai seorang hukuman Ibu. Oh. Kalau menurut Pak CGP yang mana? Baik. Mantap sekali. Ya. Apa lagi? Tadi Ibu bertanya yang mana Bu? Tadi kan ada 5 menurut Pak CGP ini. Yang sebaik dan seperti yang mana? Kalau kita menghukum yang pertama ada yang salah, ya. Yang kedua, yang ketiga juga seperti itu. Aktif terjun langsung dengan masalah disiplin siswa. Benar. Jadi Bapak Ibu, ya, dalam penerapan, ya tepuk tangan. Dalam penerapan ke posisi kontrol, kita seharusnya diharapkan bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer.
Nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya. Anggapnya manajer ini ya level tertinggi dari kemampuan seorang guru mengontrol emosi. Jadi nggak langsung tak kamu tidak. Tapi di situ guru ini bisa menstabilkan, mencari penyebab, dan akhirnya nanti mencari pemecah masalah. Jadi yang dari 1 sampai 4 terkadang hanya mendisiplinkan dan menghukum saat itu dia tidak sanggup, dia tidak sampai ke titik mencari solusi ke depan agar tidak terjadi lagi. Nah, bagaimana penjelasannya lebih lanjut? Mari kita lihat. Karena materi kita ini berkelanjutan. Jadi dari pertanyaan Bu Sumarensi yang terbaik, penerapan kontrolnya adalah yang nomor 5, Bu. Yang nomor 5 sebagai seorang manajer. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas ya Pak Ibu ya. Jadi, nah, keyakinan kelas atau sekolah itu dibentuk melalui diskusi dengan orang yang terlibat. Kalau di kelas berarti dengan siswa. Keyakinan kelas itu berbentuk pernyataan yang universal. Seperti yang tadi kita buat, melibatkan seluruh peserta yang berada dalam ruangan ini. Lalu, menggunakan pernyataan yang bersifat universal. Bagaimana bentuk keyakinan kelas? Nah, yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya bagaimana Pak? Peraturan itu lebih abstrak dan lebih mengambang. Yang kedua, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Lalu warga kelas itu dilibatkan semua dalam pembuatannya berupa keyakinan yang universal dan sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak, dibuat dalam bentuk yang positif. Penjelasan sedikit Bapak dan Ibu. Apakah keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas? Apakah keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas? Jadi lahirnya keyakinan kelas itu levelnya di atas peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat biasanya hanya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh, tidak boleh terlambat. Bentuk keyakinan kelas itu, kalau peraturan kelas itu karena ada intrik hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu memang di kelas seperti itu harus semua siswa dilibatkan membuat peraturan itu. Lalu berupa keyakinan universal bahwa kalau buang sampah sembarangan kelas kotor, sedikit saja peraturan ini nggak usah banyak-banyak dalam bentuk positif. Jadi kalimat tidak boleh buang sampah sembarangan diganti dengan kalimat positif, tidak ada kata tidaknya. Mari menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelas itu nggak sampai 15, 20, sedikit saja, tapi jelas, mudah diingat dan dilakukan. Jadi keyakinan kelas ini hadirnya dari hati anak-anak tanpa dia harus dihukum terus, tapi dibuat secara bersama dan anak-anak yakin dengan keyakinannya. Apakah Bapak Ibu wali kelas sudah membuat keyakinan kelasnya di kelas? Nah, ini salah satu kegiatan bukti fisik pembuatan keyakinan di kelas 7. Saat itu ada proses membuat keyakinan kelas. Kurang lebih seperti yang kita tadi jalani. Menanyakan semua siswa, ditampung semuanya, 20 pun ditampung. Lalu nanti dicari mana yang sama dicoret, lalu sesuaikan dengan hal yang semestinya, apakah itu patut berlaku di kelas, ubah dia menjadi kalimat yang positif, lalu yakinkan peserta didik bahwa itu harus dapat diterapkan. Lanjut ke segitiga restitusi. Nah, dari yang Ibu Sumarlin tanyakan tadi, bermuara di sini. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ayo semangat ibu-ibu. Bapak-bapaknya juga silakan sambil diminum dan dimakan hidangannya sambil melihat agar semangat ya. Menuju detik-detik terakhir ini. Semangat, semangat. Tepuk tangan kita semua. Segitiga restitusi adalah dialog yang dijalankan orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
akhirnya bertujuan pada murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Sekali aja. Nah, segitiga restitusi itu sebagai manajer. Tadi kan kita sudah sebutkan nih. Jadi yang terbaik itu manajer ya Bu Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, kita itu harus mampu menempatkan diri sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum, bukan sebagai seorang teman. Kita harus mampu menempatkan diri sebagai seorang manajer. Ini udah levelnya kita sebagai manajer nih. Kita itu harus mampu menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Mana yang terbaik? Manajer, Bu. Kenapa? Karena dalam menjadi seorang manajer, dia mampu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi nantinya akan menyelesaikan permasalahan siswa. Dilalui dengan tahapan ini dia. Nah, 3 tahapan restitusi itu, pertama adalah validasi tindakan yang salah. Apakah yang kamu lakukan benar atau salah, Nak? Dia udah mulai ngaku nih. Bla 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 bla, tadi saya duluan Pak, diejek Pak, makanya saya ganggu dia lagi Pak. Apakah itu salah, Nak? Tidak Pak, tadi pokoknya saya duluan Pak, bukan saya yang mengganggu dia duluan. Berkelahi tadi. Apakah itu salah, Nak? Lalu dia sudah meyakini, benar Pak, saya salah. Apa yang membuat kamu dianggap salah? Keyakinan kelas apa yang kamu anggap salah? Yang bisa menempatkan kamu salah? Saya tidak tertib Pak, berkelahi dengan kawan. Nah, lalu setelahnya, ini segitiga nih. Setelahnya nanti akan bisa menghasilkan cara agar itu bisa terselesaikan dengan baik. Bisa terselesaikan dengan baik. Pertanyaannya ini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak harus melakukan hal yang salah seperti tadi. Bapak tidak mencari siapa yang salah, Nak. Bapak hanya ingin mencari solusinya saja. Jadi kita tidak menjudge, kamu salah karenanya kamu melakukan itu tadi, kamu mengganggu kawan-kawan yang lain, kamu harus hukum. Tidak. Segitiga restitusi itu secara perlahan. Dia tidak mencari siapa yang salah dulu, yang penting solusinya kita cari. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, bla 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 bla, untuk mendatangkan validasi atas kesalahannya. Lalu keyakinan kelas itu yang telah disepakati apa yang dilanggar. Lalu kamu inginnya seperti apa? Ya, Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu gampangnya adalah cara untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi kepada siswa. Baik, Bapak Ibu, saya ada contoh kasus. Mari kita lihat bersama, karena ini keharusan itu ditampilkan. Kita nonton bareng dulu. Ya, sambil menghilangkan kantuk, boleh diminum hidangannya. Aduh, habis ya Bu ya? Nah, ini pada tugas saat demonstrasi kontekstual. Saya di sini menjalankan tugas saya untuk mendemonstrasikan cara melakukan tahapan segitiga restitusi ini bagaimana. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Bambang Muhammad Bapak. Saya adalah peserta pada pendidikan calon guru gelar Akademi 10 di Kabupaten Siang. Saya berasal dari stasi SMP Negeri 3 Semarang. Pada kesempatan ini, yang bersatu di tempat, saya akan berusaha untuk mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi kepada beberapa siswa. Bagaimana proses penerapannya? Mari sesi.
Iya, yang kemarin. Halo. Oh, nggak hidup ya? Memang itu tugasnya. Nah, baik Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang tadi di sini? Menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu. Nah, masalah apa yang kamu hadapi tadi, Nak? Pak, aku tadi berkelahi sama si ini. Kenapa? Karena dia mencontek buku saya, Pak. Ya, sampai terakhir sebetulnya nggak boleh kan, tapi lepas tangan dipukulnya. Nah, kita stabilkan identitas dia dulu. Ya, Bu ya. Nah, jadi kita lihat batasnya. Menstabilkan identitas dulu. Diconteknya bukunya. Baik, Bapak, kalau kondisi keadaan yang mungkin Nah, kita berikan cara yang dingin agar dia berkurang marahnya. Kalau Bapak menjadi seperti kamu, mungkin Bapak juga akan marah, Nak. Karena buku yang kita kerjakan sampai malam, dia enak-enak mencontek. Bapak kalau menjadi seperti kamu akan melakukan hal yang sama. Lalu validasi tindakan yang salah. Apa Bu yang salah? Dia berkata kotor namanya dan nggak sengaja terpukul kawan tersebut. Validasi tindakan yang salahnya adalah dia marah, keluar kata-kata kotor dan terpukul rekannya tadi. Kita cari validasi yang salahnya di mana. Setelah dia mengakui, salah kamu di mana, Pak? Saya sampai memukul dia, Pak. Saya berkata kotor kepadanya, Pak. Kita lanjut. Dia mengaku sendiri nih. Baik. Jadi kita katakan bahwa baik Bapak atau Ibu paham dengan keadaannya. Bapak tahu. Kita tempatkan diri kita sebagai dia. Kalau Bapak seperti kamu, Bapak juga pasti akan marah. Kenapa kamu sampai marah seperti itu? Dicontek Pak buku saya, Pak. apakah dengan aku bahwa itu sesuai dengan sertifikasi? Nah, setelah dia mengakui dia berkata kotor dan marah, kita tanyakan sesuai enggak dengan keyakinan kelas? Dia jawab tidak, Pak. Dan keyakinan kelas apa yang dia lakukan? Jadi kata-kata saling menghormati yang dilanggar oleh si Nabira tadi. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan ketika mengalami kejadian seperti Nah, kita tanyakan kembali, seandainya kejadian serga marah Pak agar tidak sampai keluar kata-kata kotor terlebih lagi memukulnya katanya. Kalau nanti seperti ini ada yang mengalami emosi, disebut kalau mereka itu jadi sesuai dengan jangan apa yang terjadi. Nah, itu dia segitiga solusinya. Validasi tindakan yang salah, tanyakan kaitannya dengan keyakinan kelas, apa yang dia langgar, lalu bagaimana cara-cara mengatasinya. Saya dan kemudian yang keras dan saya juga
dengan sesaat dan sejenak untuk segala keras dan segala kebencian. Nah, sudah tergambar Bapak Ibu? Nah, jadi pertama kita validasi dulu tindakan yang salah dari anak tersebut. Sekolah SMP. Iya Pak, saya tadi berkelahi, marah, cambak-cambakan. Apa alasannya sampai seperti itu Nak? Saya bukunya dicontek. Tapi dalam keadaan di lapangan kadang kan siswa tak langsung mengaku. Ya, jadi harus bisa menjadi seorang manajer yang baik kita. Bisa menggali informasi, awalnya kita buat anak itu nyaman. Itulah contohnya tadi. Salaman dulu. Ini ada contoh kasus kedua. Anak tersebut, dia ini membuang sampah sembarangan dan dilaporkan oleh rekan-rekannya. Ini kan hal yang biasa terjadi. Oke, terakhir ini. Dari mana Anda dari? Habis kan? Jadi gimana? Jadi gimana lah? Alasan kenapa Anda kembali itu? Assalamualaikum lah. Kenapa? Tadi kenapa aturan dan kenapa Anda? Kalau Anda mau sembarangan atau yang benar seperti itu? Sebenarnya masih termasuk beberapa kesalahan, tapi karena bersama jauh dengan saya pun bersama makanan, maka sama saja akan juga berkurang. Baik, barangkali sekali benar dengan seperti itu, menurut Anda apa yang merusak kesadaran itu benar? Jadi seharusnya apa yang Anda lakukan saat itu? Sebenarnya saya meminta akan tidak benar. Lalu saya kembali mengapa dan saya masukkan ke dalam sampah. Terus, Bapak senang mendengar. Jadi sebetulnya Anda sudah paham dengan apa yang harus dilakukan untuk sendiri. Baik anak, sekarang kita kembali ke dalam kelas dan sekolah. Kira-kira dari kegiatan kelas dan sekolah yang tadi dilakukan dan sepakati, apa yang kita lakukan di sini? Benar-benar kebersihan di sekolah. Tentang menjaga kebersihan di sekolah. Apa yang Anda lakukan sehingga dilakukan itu? Benar-benar kebersihan sekolah. Nah, tadi Anda sudah tahu ya, kesalahan apa dan bagaimana caranya kira-kira agar bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan masalahnya? Saya akan segera membersihkan halaman yang saya kotori dan berusaha untuk tidak menggunakan sembarangan lagi, Pak. Bagus. Nah, nanti Anda sudah tahu nih. Jadi demikian Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh hal atau kasus yang biasa terjadi dan itu beberapa contoh penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana kita harus mampu dulu menempatkan diri sebagai seorang manajer, guru sebagai seorang manajer, lalu menggunakan segitiga restitusi ini dengan seluruh tahapannya tanpa terlewat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada peserta didik kita. Pada akhirnya, yang terbaik tadi adalah guru bukan seorang penghukum, seorang rekan sejawat atau yang lain, tapi guru adalah sebagai seorang manajer. Dan kesanggupan melakukan segitiga restitusi ini akan mampu menyelesaikan permasalahan yang barangkali terjadi yang dihadapi oleh siswa setiap harinya. Lalu ada jalan keluar dari permasalahan agar tidak terulang dan menjadi kebiasaan yang negatif. Itulah beratnya kita untuk menegakkan disiplin positif di sekolah. Namun dengan kolaborasi yang baik dan juga pemahaman yang baik tentang sekolah yang baik itu harus mendisiplinkan siswanya, membiasakan budaya disiplin yang positif, maka insya Allah akan terlaksana dengan baik. Kita yakin dan percaya kita mampu dan sanggup melakukannya. Baik Bapak dan Ibu, menjelang penutup untuk diskusi kita hari ini, saya cukupkan sampai di sini pemaparan materinya. Silakan pertanyaan satu atau dua orang, setelahnya kita akan jawab apa yang masih menjadi pertanyaan di benak Bapak Ibu. Silakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang Bapak jelaskan tadi sehingga seorang guru bisa menjadi manajer itu kan saya terpikir seperti ini kan kita mengajar dalam kelas itu misalnya 24 orang gitu ya, jadi di 24 orang ini sepertinya kita tidak bisa ke 24 orang itu menjadi manajer semua kita gitu. Contoh kan kalau menghadapi si Amanda Ameliani tadi langsung kita jadi manajer itu oke. Tapi ketika kita menghadapi Aldo itu tidak bisa langsung menjadi manajer, muncul dulu yang pertama tadi gitu. Nah, begitu juga di kelas-kelas lain gitu, di kelas-kelas lain. Jadi gini ya, coba diberikan trik Pak ya. Kita mengajar dalam satu kelas itu 24 orang, tapi kita tidak bisa langsung ke 24 orang itu jadi manajer. Karena ada di satu sisi siswa ini kita jadi teman ya. Yang seperti yang saya contohkan itu contoh seperti Aldo tadi tidak bisa kita posisikan kita jadi temannya tapi jadi penghukum terus. Nah, tiba di siswa kita yang bernama Risa misalnya, anaknya suaranya jarang keluar, anaknya pintar, langsung kita di situ jadi manajer. Jadi itu Pak ya kondisi di lapangannya itu dalam satu kelas itu sekian banyak anak, sekian banyak keadaan lah kita di situ. Tapi mungkin ya menurut Bapak tadi kesimpulannya di ujungnya nanti kita bisa menjadi seorang manajer tadi. Tapi ternyata di lapangannya tidak gitu. Dan kondisi siswa yang berbeda-beda seperti itu. Itu maksud saya Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan, lalu apa juga yang mempengaruhi situasi yang seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan budaya belajarnya di rumah atau ada unsur ekstrinsiknya lagi gitu ya? Begitu Pak Bambang. Baik, terima kasih kuat untuk kita semua. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah sisi akhir dari jumpa kita. Sebelumnya kita kasih penguatan dulu dari pertanyaan terakhir ini, insya Allah merangkum juga untuk semua materi yang sudah kita bahas. Jadi dari Bu Mezura tadi, inti dari fokus masalahnya adalah tidak selamanya kita sempurna sebagai seorang guru. Terkadang kita bisa melayani dengan baik, terkadang terpancing emosi kita, lalu terkadang emosi kita pun tidak stabil. Kadang kita bisa menjadi seorang manajer, kata beliau, terkadang bisa menjadi teman, bercanda bergurau dalam proses belajar, kadang jadi penghukum. Jadi bagaimana caranya Pak Bambang? Ibu, dan untuk kita semua Bapak Ibu guru, proses pendidikan ini yang saya jalani bukan untuk melewati siapapun. Kita semua adalah Bapak guru hebat. Hanya saja saya berkesempatan untuk belajar, makanya saya gali semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangan saya. Ada ilmu kita bagikan. Kita semua berproses di sini. Tidak ada guru yang paling jago atau paling hebat, tidak. Kita semua sama. Jadi sama prosesnya seperti itu. Apa yang sudah Ibu Zura lakukan sudah tepat, baik dan benar, karena kita semua berproses. Alhamdulillah sudah sampai ke titik manajer dibandingkan tidak sama sekali. Nah, itu tadi kita bilang. Pertama kita sebagai penghukum, nanti menjadi rekan, lalu naik menjadi seorang manajer. Penanganannya bagaimana Pak untuk siswa-siswa seperti ini? Jadi proses menjadi seorang pemimpin pembelajaran untuk menghadirkan budaya positif jangkauannya dari 7 poin tersebut. Ya Bu, kita harus ubah paradigma kita dulu. Kita tidak sekedar mengajar saja, tidak menjadikan siswa itu sebagai bahan ajar saja. Bukan proses pembelajaran itu, bukan proses belajar yang kita sebagai pusat buku sebagai sumber ilmunya, tapi proses belajar adalah jadikan anak sebagai sumber pembelajaran. Semua kepentingan guru itu harus bermuara kepada siswa. Kita mengutamakan siswa dalam apapun itu proses belajar kita. Setelah berubah paradigma kita, cara berpikir kita ini sudah berubah, kita sudah mulai sadar dengan hadirnya guru itu harusnya seperti apa. Kita terapkan disiplin positif, sudah naik level, nanti kebutuhan dasar manusia. Artinya mungkin murid kita si A tadi ini
dia tidak mampu menjadi siswa yang baik karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar dia, ada masalah dari keluarganya. Ada hal tertentu yang membuat dia seperti itu. Jadi masalahnya kompleks, tidak bisa berhenti di kelas selesai, tidak. Tapi kita harus tarik dan bawa dia. Kita harus tahu kebutuhan dasar mana yang tidak dia penuhi. Lalu motivasi perilaku siswa naik ke posisi kontrol sebagai penjalan restitusi, mampu membuat keyakinan kelas yang benar, tepat, dan terfokus, lalu menghadapi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi Bapak Ibu, kita di sini berproses. Bagaimana caranya kita bisa menjadi guru yang selalu sebagai seorang manajer, kita biasakan diri kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan terus kesehatan, cara berpikir yang waras. Kita juga berusaha untuk, ya Allah, tingkatkan terus semangat kami untuk bisa memberikan yang terbaik kepada siswa, tidak masuk sekedar masuk. Kita mantapkan proses pembelajaran kita, sediakan media ajar terbaik. Kalau siswa sudah merasa diperhatikan dari A sampai Z-nya, dari siswa yang pertama hingga siswa ke-20, insya Allah nanti hal-hal negatif tidak melulu terjadi setiap harinya di kelas. Barangkali dalam satu hari ini kita full bisa senang terus dengan mereka. Setiap ada masalah nantinya kita hadapi dengan kepala dingin. Inti dari pembicaraan kita hari ini dan proses pendidikan ini adalah mari kita tempatkan diri kita sebagai guru yang sebenar-benarnya guru, yang memanusiakan siswanya, memanusiakan manusia yang kita ajar tersebut, dan kita ini ada sebagai seorang petani yang menebar benih-benih masa depan. Kita tidak bisa sekedar mendiamkan, tapi kita harus siangi rumput-rumputnya, kita harus hadir dalam proses mereka, jadi kita tidak bisa abai. Baik Bapak Ibu, demikian kita cukupkan sampai di sini. Semangat terus dan semoga kita terus dapat berbuat yang terbaik kepada siswa. Demikian untuk tugas saya pada aksi nyata ini. Salam hangat, salam sukses, salam semangat, sehat terus kita semua. Terima kasih banyak sudah hadir dan mari kita tepuk tangan bersama untuk proses yang kita jalani. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Saya senang dan bangga bisa hadir bersama Bapak Ibu semua. Mari kita foto bersama.